Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Widyastuti dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Publik. Di sini saya ingin memenuhi tugas di mata kuliah Teori Pembangunan, yaitu tentang pembangunan pelabuhan baru Pelaihari. Pelabuhan baru di Kalsel adalah Pelabuhan Pelaihari di Desa Sorangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. UPP Kintab memastikan pembangunan Pelabuhan Pelaihari di Jorong yang akan mendukung kawasan industri Jorong telah rampung atau 100% selesai. Pelabuhan yang sudah uji coba sandar tongkang ini akan dioperasikan untuk kargo kering saja. Sementara untuk pelabuhan penumpang belum ada fasilitas pendukung, yakni terminal penumpang. Hasil bumi kering Kabupaten Tanah Laut nantinya bisa dikirim melalui pelabuhan. Sementara dari Jawa nantinya barang lain juga bisa dikirim. Direncanakan tambah Haji Jafar, peresmian bakal langsung dilakukan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pelabuhan Pelaihari aksesnya dari Jalan Karangrejo, Kecamatan Jorong dengan jarak sekitar 3 km dari Jalan Ayani. Pelabuhan ini dibangun oleh UPP Kintab Kementerian Perhubungan. Kepala UPP Kintab, Haji Jafar, saat ditemui di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, Kalimantan Selatan, mengatakan pelabuhan kargo barang ini bakal segera diresmikan sekitar bulan Juni 2020. Baik fasilitas darat dan laut, terangnya sudah selesai. Pihaknya tinggal menunggu peresmian pelabuhan dengan terus berkoordinasi dengan Pemkab Tanah Laut dan Kementerian Perhubungan. Saat diuji coba, Kamis 16 Januari 2020, tongkang berhasil sandar. Uji coba disaksikan langsung oleh Forkopimda Tanah Laut beserta Dirjen Hubla Kemenhub dan UPP Kintab. Pelabuhan Pelaihari sendiri memiliki panjang dermaga sekitar 1,8 km. Telah memiliki fasilitas gudang, kantor musola, lapangan penumpukan, parkir kendaraan, pagar keliling, hingga pos satpam. Dengan adanya pelabuhan tersebut, maka diharapkan distribusi barang di Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya bisa lebih cepat, karena pelabuhan lokal tersebut bisa membawa langsung komoditas dari Jawa ke Pelabuhan Pelaihari. Pelabuhan Pelaihari di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut kini telah layak untuk operasional. Kelayakan Pelabuhan Pelaihari yang berada di kawasan Sorangan dapat setelah dilakukan uji coba terhadap pelabuhan tersebut. Kelayakan operasional Pelabuhan Pelaihari ini diungkap Bupati Tanah Laut Haji Sukamta yang turut menyaksikan uji coba pelabuhan. Bapak Sukamta tidak sendiri. Ia didampingi Forkopimda, Kepala Kejari Abdul Rahman, dan Dim 1009 Pelaihari Letkol Adi Yoga Susetyo, Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Ita Widyaningsih, Wakapolres Tala Kompol Fauzan Arianto, dan pihak SKPD Pemkab Tala. Alhamdulillah, kita melihat bersama kalau pelabuhan ini sudah siap difungsikan, ucap Bapak Sukamta kepada Radar Banjarmasin sembari menyaksikan sebuah tongkang tak berisi bersandar di dermaga. Menurutnya, kapal pertama yang sandar adalah tugboat dan tongkang batubara berkapasitas 7.500 ton yang dalam waktu 1 jam bisa sandar ke salah satu sisi dermaga. Dermaga dengan panjang sekitar 1,8 km dari bibir pantai tersebut diprediksi mampu disandari 3 tongkang batubara.
Alhamdulillah, setelah memakan waktu 12 tahun kita berjuang membangun pelabuhan Pleighari di Suarangan, dan sekarang dinyatakan sudah layak untuk operasional dan memenuhi kaidah dan standar pelabuhan yang layak untuk menjadi tempat distribusi barang di Kabupaten Tanah Laut. Pihaknya juga akan segera membangunkan jalan menuju pelabuhan Pleighari yang saat ini masih dalam keadaan becek karena masih tanah merah, belum ada perkerasan. Sebenarnya, jalan sepanjang 1,7 km yang belum diaspal sudah dianggarkan pada tahun 2020. Namun, untuk sementara jalan tersebut akan diagregat dulu agar konstruksi jalannya mantap. Selanjutnya baru dilakukan pengaspalan, ujarnya. Asalnya, tambahnya armada yang melintasi jalan dipastikan memiliki beban yang cukup berat, sehingga kalau langsung diaspal dikhawatirkan jalan tersebut akan cepat rusak. Selain sebagai pelabuhan barang dan jasa, Bapak Sukamta berharap nantinya secara bertahap pelabuhan tersebut juga bisa dipergunakan untuk pelabuhan penumpang. Namun untuk sementara hanya digunakan untuk melayani arus barang dan jasa. Bapak Sukamta menyebutkan, setelah selesai pelaksanaan uji coba ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten dengan UPP. Kita akan buat pelabuhan barang dan jasa, ucapnya. Menurutnya, pelabuhan barang dan jasa sudah sangat tepat. Seiring banyak perusahaan di tanah laut sangat membutuhkan keberadaan pelabuhan seperti produk CPO. Tidak itu saja, sektor peternakan juga dapat memanfaatkan keberadaan pelabuhan ini. Pihaknya berharap dengan keberadaan pelabuhan ini tidak saja menambahkan pendapatan bagi daerah, namun juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Terrealisasinya pelabuhan laut Suarangan berdampak positif bagi perekonomian Kabupaten Tanah Laut khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya. Untuk mendukung pelabuhan laut Suarangan, pemerintah pusat mencanangkan lahan seluas 6.000 hektar untuk kawasan industri. Selain itu, Jorong Fort juga mempersiapkan lahan seluas 400 hektar dan Mandala mempersiapkan lahan seluas 500 hektar di sekitar lokasi pelabuhan laut Suarangan. Dengan terrealisasinya pembangunan pelabuhan laut Suarangan di Kecamatan Jorong, maka kawasan tersebut menjadi ramai dengan kegiatan ekonomi. Bahkan, keberadaan pelabuhan laut Suarangan akan membuat peluang kerja baru dan usaha lainnya bagi masyarakat tanah laut maupun Kalimantan Selatan.